Esensinya branding adalah tentang menyampaikan pesan, yaitu pesan yang impactful kepada konsumen. Dan story adalah senjata paling ampuh untuk menyampaikan pesan secara simple, relevan, dan repeatable. Brand-brand yang hebat seperti Apple, Nike, Tolak Angin, Gojek adalah contoh brand-brand yang besar dan sustainable karena kekuatan sebuah story. Di era horizontal marketing, viralitas menjadi senjata ampuh pemasaran dan disinilah story menjadi sangat krusial. Apalagi di era di mana content is king, maka story dan storytelling menjadi point of differentiation di dalam strategi pemasaran. Itulah sebabnya kenapa buku ini menjadi sangat penting. Buku ini istimewa bagi saya karena buku inilah yang pertama kali memberikan sebuah framework yang simple mengenai bagaimana kita merancang sebuah story bagi brand kita. Banyak buku yang membahas mengenai brand story, tetapi buku inilah yang menawarkan konsep yang solid, simple, dan otoritatif. Keunikan utama buku ini menurut saya adalah karena buku ini melihat brand story dari point of view of customer, ya, point of view konsumen, bukan point of view produsen atau pemilik brand. Jadi, buku ini bukanlah tentang company story, tetapi tentang customer story. Buku ini menempatkan customer sebagai hero, bukan company atau produk sebagai hero. Your customer should be the hero of the story, not your brand. Itu kata buku ini. Brand story Apple bukanlah tentang Apple atau Steve Jobs sebagai hero, tetapi konsumen Apple sebagai hero. Sementara Apple memainkan peran sebagai enabler atau pewujud bagi konsumen untuk menjadi hero. Slogan Think Different bukanlah semata tentang Apple yang selalu berpikir berbeda, tetapi terutama tentang konsumen Apple yang ingin mengekspresikan dirinya sebagai sosok yang selalu berpikir berbeda, di mana Apple memainkan peran sebagai pewujudnya. Jadi Apple as enabler of customer hero. Anyway, kenapa brand story penting saat ini? Karena di era horizontal marketing yang banyak mengandalkan word of mouth dan viralitas, story bisa menjadi pemicu perbincangan netizen yang sangat powerful. Pertanyaannya, bagaimana sebuah story bisa menarik perhatian orang dan menggerakkan mereka untuk menyebarkannya? Menurut buku ini, menciptakan story untuk sebuah brand harus mengikuti 7 langkah berikut ini. Untuk membangun brand story, maka langkah pertama adalah membangun karakter dari story kita, di mana kita harus menempatkan konsumen sebagai hero. Lalu sang hero menghadapi problem, ia kemudian menemukan pemandu yang tak lain adalah brand kita. Brand kita memberikan solusi sehingga konsumen melakukan call to action alias membeli produk kita dan menggunakan produk kita, dan akhirnya konsumen menemukan kesuksesan. Artinya konsumen menjadi hero. 7 langkah inilah yang menuntut kita para marketer untuk menuliskan brand story script dengan menggunakan template berikut. Jadi, dengan template ini Anda bisa membuat script untuk brand story Anda, baik untuk company brand, untuk produk brand, untuk service brand, untuk NGO brand, untuk city brand, atau bahkan untuk nation brand. Jadi untuk semua brand. Buku ini menuntun Anda, para marketer, untuk membawa konsumen Anda menjadi hero. Ketika brand berhasil menjadikan konsumen sebagai hero, maka secara otomatis konsumen menganggap brand Anda sebagai hero bagi mereka. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan
membangun story.